Shalom Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian di mana saja berada pada pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan di mana pada pagi hari ini kita masih bisa berjumpa. Masih Tuhan memberikan waktu untuk bertatapan muka melalui video ini. Ini juga kita rasakan oleh karena penyertaan perlindungan Tuhan. Semuanya ini bukanlah kekuatan kita, usaha kita, kegigihan kita. Jika Tuhan tidak menginginkan, jika Tuhan tidak memberikan waktu, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dari itu Bapak Saudaraku, pada pagi hari ini mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena tidak ada pilihan lain selain mengucap syukur kepada Tuhan, karena semuanya yang kita miliki adalah milik Tuhan, dan kita tahu kita bangun pada pagi ini itu juga karena Tuhan. Jadi kita tahu semuanya yang kita miliki juga adalah milik Tuhan. Jadi kita tahu bahwa kita ini hidup di dunia ini hanya sebentar, hanya numpang, hanya berkemah. Jadi kita harus datang kepada Tuhan karena Yesuslah yang mempunyai kehidupan yang kekal. Jika kita datang kepada Tuhan Yesus, kita akan mempunyai kehidupan yang kekal. Tanpa bersama Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dari itu Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan supaya Tuhan tetap menyertai, melindungi sepanjang kehidupan kita sehari-hari. Jadi pada pagi hari ini kita juga akan membaca sebagian firman Tuhan untuk berkata-kata. Kadang-kadang kita berkata-kata tanpa kita sadari apa yang kita ucapkan itu apakah menyakitkan orang lain, apakah itu berbisa, apakah itu berbahaya, apakah itu tidak. Jadi kadang-kadang kita merasa karena lidah ini tidak bertulang, kita menganggap itu sepele saja, kita menganggap itu biasa-biasa saja. Tapi itu sangat, lidah, mulut, bibir kita ini sangat besar kuasanya. Jadi mari kita buka Alkitab kita, Matius 12 ayat 33. Katanya begini: Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya, sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi jelas kita manusia ketahuan dari buahnya. Jadi kita mengatakan kita anak-anak Tuhan, tentu dari buahnya lah membuktikan apakah memang kita itu benar-benar anak Tuhan atau anak dunia. Jadi dari buahnya lah kita akan mengenal dia. Jadi jelas katanya tadi kepada kita, ayat 33 mengatakan, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya, sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi sini katanya tadi kepada kita, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi apapun yang kita bilang, apapun yang kita pikirkan, dari ucapan kita lah akan meluap. Dari ucapan kita ini, apapun yang di hati kita ini nampak dari ucapan kita.
kita mengatakan kita anak-anak Tuhan, dari ucapan kita juga akan kelihatan. Jadi itu tidak bisa disembunyikan. Karena apa? Karena dari buahnya lah kita akan kelihatan. Nah, jadi semuanya nggak bisa disembunyikan, karena semuanya akan kelihatan. Jadi ayat 35, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi dari ucapan kita ini kita akan kelihatan buahnya, dan dari ucapan kita juga akan kita dihukum. Dari ucapan kita juga akan kita mendapatkan hidup yang kekal. Jadi sangat besar kuasanya ucapan kita ini. Jangan kita menganggap ucapan ini sepele. Kadang kita main-main, kadang-kadang kita intermiso, bahkan kadang-kadang kita katakan kepada teman-teman kita mengatakan hai monyet, kita mengatakan itu perkataan main-main, tapi itu berkuasa. Bibir mulut kita itu berkuasa. Jadi jika kita mengatakan kita ini anak-anak Tuhan, harus kita berbicara positif. Jangan kita bicara negatif. Jangan kita main-main dengan bibir mulut kita ini, karena bibir mulut kita ini sangat berkuasa. Jadi pakailah bibir mulut kita ini untuk memberkati. Pakailah bibir mulut kita ini untuk membangun. Nah, jadi jangan pernah kita mengatakan hai burung, kita mengucapkan hal-hal seperti yang ada di kebun binatang. Nah, jadi nggak boleh kita mengucapkan seperti itu, karena kita nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan itu. Kita harus mempertanggungjawabkan ketika kita nanti mengakhiri kehidupan di dunia ini. Nah, jadi sebelumnya menjadi anak Tuhan ini, jika kita berjalan dengan daging, sangat sukar, karena semuanya harus diperhatikan. Penglihatan kita, perjalanan kita, pembicaraan kita, semuanya harus diatur. Semuanya itu harus sesuai dengan ketentuannya. Jadi ada aturan. Jadi kita menjalankan kebenaran firman Tuhan, ada aturan. Jadi kita tidak sama seperti anak dunia ini, semau kita saja, semau gua. Jadi tidak lagi seperti itu, karena kita sudah ada menuntun kita, sudah ada yang menjamin kita, sudah ada yang menyertai kita. Jadi kita tidak semau kita saja, kita tidak bisa macam-macam lagi, karena kita sudah dibeli dengan lunas. Sudah dibeli dengan lunas. Harganya tunai, bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darah anak domba. Nah, jadi kita harus tahu diri. Kita harus tahu diri siapa kita sebenarnya. Jadi kita tidak bisa lagi seperti orang dunia, mau apa saja diucapkan oke-oke saja. Tapi kita selaku menjadi anak Tuhan, harus kita itu seturut dengan firman, supaya kita itu menjadi terang, supaya kita itu menjadi contoh, supaya kita itu menjadi berkat. Nah, jadi ayat 36 tadi, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi katanya di sini tadi kepada kita, menurut ucapan kita juga kita akan dihukum. Menurut ucapan kita juga
kita akan di materi. Menurut ucapan kita akan dibenarkan. Nah, jadi sebetulnya mulut kita ini walaupun mungkin kecil bagi seperti ini, sangat besar kuasanya. Jika kita salah mempergunakannya, ini bisa berbahaya, sangat bisa berbahaya. Karena apa? Karena dari bibir kita ini juga bisa orang sakit hati. Dari bibir kita ini juga bisa kita orang tertarik. Dari bibir kita juga bisa kita mencari teman. Nah, jadi tergantung kita bagaimana kita mempergunakan bibir ini. Nah, walaupun kecil ini bisa membahayakan, walaupun kecil ini bisa juga menyenangkan. Nah, jadi tergantung kita bagaimana kita seturut dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi kita pergunakanlah bibir kita ini semaksimal mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi itu diajarkan Tuhan Yesus kepada kita supaya kita itu betul-betul menjadi milik Tuhan. Karena apa? Karena sebetulnya kita menjadi anak-anak Tuhan ini sangat sukar, sangat sukar. Karena sampai-sampai mulut pun jadi masalah. Karena mulut ucapan pun jadi harus diatur, nggak bisa sembarangan, nggak bisa kita ucapan sembarangan ucapan. Apakah ucapan kita itu menyakitkan orang lain? Apakah ucapan kita itu menyenangkan orang lain? Nah, jadi harus kita itu pergunakanlah ucapan kita ini untuk menyenangkan orang lain. Karena apa? Karena kita diberikan Tuhan Yesus, kita itu menjadi contoh, menjadi berkat, menjadi saksi kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi haruslah kita berusaha maksimal mungkin bagaimana kita bisa mempergunakan bibir mulut kita untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi semuanya ini tergantung kita bagaimana kita menyikapi kebenaran firman Tuhan ini supaya kita bisa mendapatkan bagaimana seturut dengan Tuhan. Jadi kita melihat dengan ucapan kita bisa orang sakit hati. Dengan ucapan kita juga bisa orang menjadi berkelahi. Dari ucapan kita juga bisa orang menjadi terhibur. Nah, jadi sini semuanya tergantung kita. Gimana kita memakai bibir mulut ucapan kita ini, bibir mulut kita itu untuk mengeluarkan perkataan. Jadi semuanya tergantung kita bagaimana kita mengucapkannya. Jadi kita sini harus menjalankannya bagaimana seturut dengan Tuhan, bukannya seturut dengan aturan-aturan dunia. Bukannya dengan sesuka hati kita, supaya kita itu betul-betul mendapatkan bagaimana yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Jadi setiap sisi, setiap segi kita harus memperhatikan sikap kita. Jadi kita tidaklah sama seperti orang-orang dunia, tapi kita tampil beda. Karena kita bukanlah anak dunia. Walaupun mungkin kita masih hidup di dunia ini, tapi kita ini bukanlah anak dunia, tapi kita sudah menjadi anak kerajaan sorga. Walaupun kita di dunia ini masih hidup di dunia ini, itu hanya numpang sementara, tapi rumah kita yang kekal adalah kerajaan sorga. Jadi mendapatkan itu bukanlah gampang, bukanlah kita seperti apa kata manusia. Manusia mengatakan asal percaya sudah selamat. Nah, itu kata manusia.
Tapi kalau jika kita kembali kepada firman, semuanya akan diperhatikan, semuanya harus diatur. Jadi tidaklah bisa kita sembarangan ucapan. Tapi harus kita perhatikan, harus kita waspada apa yang kita ucapkan, apa yang kita harus lakukan. Karena jelas Tuhan sudah menciptakan satu mulut. Satu mulut. Kenapa? Karena mulut ini finalnya. Mulut inilah menentukan ya atau tidak. Makanya diciptakan Tuhan mulut satu, tapi mata dua, kuping dua. Jadi kita segala sesuatu itu kita harus lihat dulu, perhatikan apakah sudah jelas, apakah sudah betul, apakah sudah positif. Dengar terus apakah berita itu pas, apakah belum, apakah memang berita itu ngaur-ngaur. Jadi kita pantau dulu, kita melihatnya dengan cermat, kita mendengarnya berita dengan cermat, sehingga sesudah jelas, sudah pasti, baru kita kasih sama mulut, baru kita akan ucapkan. Sesudah kita pantau, kita dengarkan, barulah kita ucapkan. Jadi itu sebetulnya Tuhan mau. Jadi bukan seperti dunia ini. Dunia ini satu perkataan yang keluar 10, bahkan 20 menyebar dia. Padahal tadi yang kenyataannya adalah satu, tapi tersebar sudah 20. Itu dunia. Tapi Tuhan memberikan kita harus waspada, lihat dulu, perhatikan dulu, dengarkan dengan teliti, baru kita ucapkan sesudah rampung. Jadi itu Tuhan memberikan kepada kita, makanya kita harus waspada dengan ucapan-ucapan ini, dengan bibir kita ini. Karena jika kita tidak waspada, bisa bibir kita ini bisa merusak rumah tangga orang. Bisa orang juga jadi kelahi. Bisa juga orang menjadi bahagia. Bisa juga orang terberkati. Makanya mulut ini jika kita salah mempergunakannya sangat berbahaya. Jika kita betul-betulkannya, mengucapkannya dengan penuh perhatian, seturut dengan kehendak Tuhan, tentu membuahkan hasil baik. Perkataan demi perkataan itu membuahkan hasil baik. Makanya Tuhan mensuruh kita menjadi terang, menjadi contoh, menjadi berkat, menjadi saksi kepada firman Tuhan. Itu Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi kita itu harus tampil beda dengan orang-orang dunia, supaya kita itu betul-betul menjadi anak Tuhan. Jadi sebetulnya tidak seperti dunia mengatakan. Kalau dunia mengatakan, ya masih sama seperti dunia, bukan sama seperti Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mengatakan harus kita sama seperti Tuhan Yesus, bahkan lebih dari itu. Itu ajaran Yesus kepada kita. Jadi seperti Tuhan Yesus, jika kita tidak penuh Roh Kudus, kita tidak akan bisa. Apalagi lebih dari Tuhan Yesus yang kita kerjakan, itu sangat-sangat sukar. Jadi bagaimana kita mendapatkan apa dijanjikan Tuhan Yesus itu jika kita tidak mau melakukan sesuai dengan kehendak-Nya? Itu sangat-sangat sukar. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kembali kepada Alkitab, supaya semuanya bisa seturut dengan firman.
supaya tingkah laku kita seturut dengan firman Tuhan, ucapan kita seturut dengan firman Tuhan. Jika kita tidak kembali kepada Tuhan, bagaimana kita bisa jumpa dengan Tuhan? Sedangkan firman Tuhan mengatakan, aku kudus, hendaklah engkau kudus. Itu kata Tuhan Yesus kepada kita. Jadi harus kita berupaya menuju kekudusan itu. Walaupun kita menyadari kita ini tidak kudus, tapi kita harus menuju sasaran. Fokus kita sudah menuju sasaran. Jika nanti kita sudah ketemu, kita akan serupa dengan Tuhan Yesus. Kita akan kudus. Nah, jadi itulah yang bisa kita sampaikan di pada pagi hari ini. Mari kita saling mendoakan satu dengan lain, saling menopang, saling memperhatikan, saling mendukung, saling mengasihi satu dengan lain. Satukan hati kita supaya kita bersehati, bergandengan tangan untuk berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena satupun kita ini tidak benar, satupun kita ini tidak kudus. Hanya Tuhanlah yang kudus, hanya Tuhanlah yang benar. Nah, jadi marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita menuju ke jalan kebenarannya itu. Jadi terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa besok lagi dengan renungan yang kita bagi setiap pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.